Belum lagi lo inkopolan disedot juga seminggu pe. Pokoknya itu udah babi lah, banyak biaya. Benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nih gua kedatangan, ini namanya Om Rizky nih. Dia member SGC 1D gitu. Nah, di konten ini gue mau ngobrol-ngobrol aja nih yang masalah bandara yang notif itu. Waktu itu gue belum bikin videonya sih, tapi memang sebenarnya udah telat, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Ini kan tanggal 9 kan, berapa sih? Iya, tanggal 8 sekarang. Tanggal 8, oh berarti masih ada satu hari lagi. Jadi notifnya itu nih, khusus yang teman-teman yang dapat notif dari tanggal 5 sampai tanggal 9 itu kan bebas tuh di bandara ya. Jadi gini, aturan mainnya nih emang sih di notif yang gue baca itu nggak detail gitu ya. Gue juga udah sempat komplain nih di grup submoderator, di situ ada PAC. Kalau bisa sih notifnya yang detail, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan gitu ya. Memang gue pribadi juga nggak dapat karena mobil gue Sigra gitu. Jadi teman-teman nih yang dapat ini yang mobilnya tuh minimal 1300 cc ke atas gitu. Terus 7 seater juga gitu. Kalau misalkan sedan itu cuma 2 baris, cc-nya 1500 ya tetap nggak dapat. Jadi kriteria yang dapat itu pertama cc-nya 1300, yang pertama, yang kedua 7 seater gitu ya, atau 3 baris lah kayak Avanza, R3 kayak gitu-gitu modelnya. Nah, itu yang dapat notifikasi. Terus yang keduanya ini untuk masalah penjemputannya, ini info dari PAC langsung ya. Kalau untuk di terminal 1 ini teman-teman ambil yang kanan nih gitu. Terminal 1 sama terminal 3 itu dia kan kedatangan sama penjemputan itu kan bener-bener ini kan apa ada, kalau di kita ngomong terminal 1 jadi biar nggak bingung. Terminal 1 ini teman-teman ambil yang kanan nih, jadi yang jalur mobil pribadi, karena kalau yang paling kiri itu khusus mobil yang udah terdaftar di bandara gitu, kayak Inkopol, terus pokoknya mobil-mobil yang terdaftar di bandara deh, karena kan di bandara kan ada banyak, selain Inkopol itu juga ada namanya apa ya gitu, Damri, pokoknya yang udah terdaftar di bandara deh gitu. Dan dia juga udah dapat slot dari bandara, dia udah dikasih jatah gitu kalau yang koperasi. Cuman kalau yang di luar koperasi kayak kita jadi individu itu kan berdasarkan dari orderan yang masuk nih gitu, jadi kayak ngeblast gitu kan. Nah itu untuk jemputnya kalau bisa sih teman-teman jangan nyampur sama mobil-mobil yang di bandara. Jadi ambil yang paling kanan nih kalau untuk terminal 1, atau bisa konfirmasi ke penumpangnya janjian di parkiran gitu. Itu nggak apa-apa kok kalau misalkan nanti ada petugas yang negor, berarti petugasnya itu nggak sampai sosialisasinya, karena pihak Grab sama pihak Inkopol udah berkoordinasi untuk ngebantu arus balik mudik gitu. Justru dengan hadirnya kita ini sebenarnya ngebantu gitu. Jadi mobil-mobil yang ada di bandara itu kayak kekurangan armada lah gitu. Itu yang pertama di terminal 1. Yang terminal 2 itu teman-teman nanti bisa ngambilnya juga paling sebelah kanan. Jadi terminal 2 juga itu hampir sama ya lokasinya kayak terminal 1, dia paling kanan juga. Jadi jangan ngambil sebelah kiri. Posisinya itu ada di kedatangan ya, jangan di keberangkatan. Jadi kalau terminal 2 itu teman-teman masuknya yang kanan. Jadi misalkan masuk terminal 2 nih, kalau itu kan ada jalur yang ke kanan bawah sama ke kiri ke atas kan. Itu yang ke kanan kalau menjemput, kalau yang ke kiri ke atas itu nganter gitu. Jadi yang ke kanan bawah nanti ngambilnya pas sudah masuk nih, ngambilnya yang jalur pribadi, jangan jalur buat mobil yang koperasi atau mobil bandara khusus gitu kan, karena kan ada stikernya tuh. Nanti kalau teman-teman masuk situ nanti ditegur sama petugasnya kalau misalkan salah jemput. Itu terminal 2. Untuk terminal 3, nah ini terminal 3 paling beda nih sama terminal 1 sama terminal 2. Terminal 3 itu paling belakang ya untuk domestik, tapi ya kalau internasional gue belum pernah jadi mana internasional ya. Sama ya, dekat dia di belakang juga ya. Nah kalau sama biasanya di lantai 3 janjian tuh di AW. Nah tuh biasa terminal 3 penumpang di situ. Nah untuk yang di terminal 3 itu kalau gue biasanya sih di parkiran tuh kan, dia parkiran mobil itu kayak space kecil gitu yang di belakang gitu ya kalau terminal 3 ya. Nanti videonya nanti gue tampilin deh video slide-nya. Nah terminal 3 tuh paling belakang, di situ tuh sebenarnya ada jalur Inkopol juga sih, sama apa ya, go instan di situ.
Tapi menurut gue nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman kalau mau jemput di situ aja, di parkiran belakang Terima 3, parkiran paling belakang tuh. Kalau misalkan bingung, tanya-tanya aja sama security, nggak apa-apa lah gitu. Kalau cuma cerita gini kan nggak langsung ke lapangan masih bingung ya. Gue juga dulu gitu. Benar. Udah sering ke bandara tetap aja masih nggak apa gitu. Kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali mah susah. Harus berkali-kali, harus nguasain. Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk terminal 1 sama terminal 2 saya lagi nih, itu yang paling kanan ambilnya di kedatangan ya. Untuk terminal 3 itu paling beda sendiri, dia paling belakang dia. Yang domestik, kalau yang internasional AW aja paling ya. AW iya. Jadi AW. Kalau AW itu dia parkiran itu masuk ke dalam, naik atas dia. Jadi agak muter-muter kayak buat nyamuk gitu dia kalau terminal 3 gitu. Benar. Ada di lantai 3 maksudnya. Pokoknya kalau dapat di bandara itu sebisa mungkin koordinasi lah, telepon sama CS-nya lah gitu. Dan nggak usah takut nanti disamperin petugas. Yang penting yang pertama tuh jaga aja tadi yang masalah posisi kita jemputnya, jangan dinyampur sama mobil umum, mobil angkutan khusus bandara jangan. Gitu. Jadi kira-kira gitu Ki. Lu hari ini tadi dapat jam berapa Ki? 3:30 subuh. 3:30 subuh ya. Nunggu ternyata sama. Gue nggak dapat notif, gue biarin nunggu ternyata emang nggak bunyi gitu sampai sekarang. Buka aja ya biar nggak kenapa-napa. Gitu. Nah ini gue sama Rizky ini kan mobilnya kan di bawah 1.300 nih. Dinyalain sampai budak nggak bakal bunyi gitu. Kecuali tapi mungkin bisa jadi loh Ki. Dapatnya nggak ada terminal Ki, biasanya tuh di kargo gitu ya. Nah ya itu bisa masuk. Iya, tetep pasti nyalain, cuman jangan berharap penuh gitu. Ya dapatnya itu seikhlasnya aja. Kalau masih mau sabar nunggu, tunggu aja. Kalau enggak ya nggak bakal dapat. Tapi dapatnya biasanya di kargo di luar-luaran gitu Ki. Iya, di DHL keluar dulu nih. Iya. Kita arah ke Suarsana ya. Nah itu daerah DHL atau kita mau ke Rawa Bogor biasanya dapat itu orderan situ. Antar ya. Bandara atau ngantar banyak sih orderannya. Pokoknya di luar bandara dikit lah gitu. Bandara dikit. Kalau di bandaranya memang kelihatannya sulit gitu. Udah keblok loh. Oh iya, terus teman-teman kalau misalkan mau masuk grup ya, gue ada grupnya ada 2 gitu ya yang gue jalanin. SGC itu grup komunitas resmi dari Grab itu yang pertama. Yang kedua gue punya grup itu nggak cuma Grab aja, di situ ada Gokar, ada Maxi, pokoknya semua online lah, itu bisa gabung situ. Jadi teman-teman kalau misalkan mau gabung nih biar bisa saling sharing ilmu lah gitu, sering nanya-nanya sama yang senior di joki khususnya gitu. Nah nanti nomor telepon gue cantumin di deskripsi ya, nomor telepon WA gue, nanti confirm aja, nanti gue masukin ke grup gitu. Jadi sering belajar karena dulu gue pernah pengalaman gini Ki, pertama kali gue online nih, gue nggak punya grup sama sekali kan. Wah pokoknya gue bener-bener single fighter lah waktu itu lah gitu. Terus bingung kan gue kalau nanya paling ngumpul sama teman-teman driver yang lagi pada mangkal gitu kan. Cuma kalau di grup kan kita bisa 1x24 jam kan. Gitu jadi ya dulu memang kalau pertama kali gue narik sih nggak punya grup, emang kayak apa ya? Orang bingung. Iya. Ini boleh kagak narik jemput di sini gitu ya. Terus nyari spot kalau benar pagi-pagi tuh di mana gitu. Dulu tuh gue tuh waktu lagi belum punya grup ketemu sama driver yang misalnya lagi di warteg gitu ya. Nanya, "Bang, lu tupo Pak?" "Tupo gue tiap hari." Nah, di situ kan kok gue nggak bisa gitu ada ya. Ada trik-triknya gitu banyak gitu. Kayak di online itu triknya banyak deh, nggak ya misalkan gini, kalau dari hari biasa nih itu pagi itu harus di mana gitu Ki ya, siang di mana, terus malam di mana, maksudnya di mana itu nongkrongnya gitu ya, spot-spotnya yang itu yang bagus di mana juga ada gitu. Iya. Nah kadang-kadang teman-teman nih yang baru, termasuk gue juga dulu pernah ngerasain kayak gitu, asal ini aja, asal online asal ngetem aja. Jadi kayak terbalik ya, misalnya gue pagi-pagi nih nongkrong di perkantoran, orang pagi-pagi kan dari rumah ke kantor, terbalik. Nah kalau pagi-pagi itu dari rumah dulu, perumahan gitu. Nanti kalau siang biasanya random ya, bebas kemana aja ya. Nah kalau sore itu di perkantoran sampai malam tuh biasanya. Gitulah kira-kira. Setelah bandara apa lagi nih yang mau dibahas ya? Ini masalah tanda tangan Gokar itu, Grab Car in yang di notif. Oh yang Vida itu ya, Vida apa Diva apa, pokoknya dia pakai vendor itu dia. Iya. Nah gitu. Itu kenapa ada masalah di mana? Yang ini loh, yang
Grab apa sih kita yang plus Gop ini kan suruh tanda tangan lupa notif aja. ini. Lupa aja. Nah itu gue udah kerjain tapi tetapnya suruh minta tanda tangan, emang belum sampai ini sih. Belum sampai selesai ya? Iya soalnya nggak ngerti lagi soalnya buka-buka apa. Ini seberapa penting gitu loh. Iya. Grab Club gini gitu. Kita harus ngisi gitu. Ini kan khusus sahabat Grab Club kan, ya SGC lah dan segala macam baru dapat kayak gini kan. Nah, ini nggak belum selesai. Ya. Nah, gini untuk Vida seberapa penting, itu penting banget sebenarnya Ki, khusus untuk SGC ya. Gitu. Jadi sebenarnya gini, dia itu kan kayak apa? Perjanjian yang tadinya manual nih, yang lu waktu lagi pertama kali masuk SGC kan manual tulis tangan kan. Nah ini Vida ini dia dari manual ke digital kayak gitu jadi ceritanya. Jadi dia kayak mau update ini lagi, update perjanjian baru lagi. Dan ini Vida sebenarnya gini, kalau yang di SGC yang dulu tuh yang pertama kali lu tanda tangan itu kan simpel banget kan, isinya tuh cuman salah satunya lah lu nggak boleh demo lah gitu kan, yang nggak boleh provokasi lah gitu kan, terus mematuhi peraturan SGC, dan itu kan cuma sedikit banget tuh, nggak terlalu komplit. Nah, kalau Vida ini komplit. Jadi sebenarnya gini Ki, kita di online itu kan bukan karyawan Grab gitu kan ya, kita kan mitra gitu kan. Lu yang punya mobil nih ya kan, Grab cuma modal aplikasi kan, jadi lu punya armada, Grab punya aplikasi. Nah tuh kita tuh kayak join lah gitu, join usaha gitu kan, kayak franchise lah gitu. Nah di Vida ini itu lebih lengkap Ki, menurut gua lebih lengkap masalah peraturan perjanjiannya gitu. Jadi kayak lu nolak orderan juga sebenarnya nggak masalah sih menurut gua Ki. Gitu nggak akan disuspend gitu ya. Cuman yang kayak gimana nih gitu. Nah di situ tuh dituangin tuh di situ tuh di peraturan Vida itu. Jadi kita memang sebenarnya tuh bebas ya dari nerima orderan sampai lu mau on hari apa jam berapa nggak masalah kan, yang namanya bukan karyawan kan bebas aja kita kan. Nanti di Vida tuh apa cantumin kayak gitu. Nanti dan untuk teman-teman untuk materi di videonya nanti gue akan bikin YouTube lagi khusus buat Vida, karena ini penjelasan agak panjang sih. Kalau di bahas sekarang ini gue lagi mau fokus yang masalah bandara aja dulu gitu, masalah ngomongin masalah bandara. Untuk videonya nanti akan gue bikin materi YouTube khusus lah gitu. Yang setuju gue bikin nanti tolong komentar atau tekan jempol like gitu. Kalau misalkan nggak ada yang like berarti ini nggak penting gitu. Kan ngirim email ya. Dia ngirim email pertama nih ke Gmail kita kan. Nah, ini mau gue isi dia nggak belum ada gitu. Belum ada ya? Iya. Berarti di sini cara ngisi gimana? Nah sekarang gue bingung nih cara ngisinya. Email terdaftar di aplikasi, pastikan sahabat sudah menerima nomor telepon. Ini gue isi lagi, ikutin langkah-langkahnya kan. Email pertama, nah email kedua nggak dikirim lagi gitu loh. Dia nggak ada email balikan ya? Nggak ada email balikan sampai email ketiga tuh, kan sampai 3 email tuh. Baru saat Anda sudah siap kan begini nih, ada email 4. Oh ini langkah-langkahnya. Nanti deh, gitu. Nanti gue coba fotokopiasi nanti Ki ya. Masalahnya Vida nih di sini gitu. Iya. Ini yang baru komplain baru lo doang lo, belum yang lainnya. Teman-teman belum ada yang ngomong gitu ke gue. Ya mungkin ya gue juga karena ini juga ya penting apa kagak ini takutnya teman-teman malas ngomong ya, karena ya gue udah terdaftar gitu ya? gue kemarin udah daftar sama ini ya PIC-nya kemarin gitu, udah nggak terlalu penting buat dia gitu. Iya. Sebenarnya penting sih itu, jadi kayak perjanjian kontak di awal kita cuman update kan, ada pembaruan ada peraturan baru lagi gitu. Ya. Nah mungkin gue menyuguhkan nih masalah bandara. Ya kalau mau join kayak Inkopol ada biayanya atau gimana gitu. Mungkin kan anak-anak Grab juga yang baru-baru. Apa sih kelebihan jadi Inkopol bisa selain dapat orderan di bandara gitu. Nah yang mungkin lo tahu bro, karena mungkin lo salah satu anggota Inkopol atau gimana gitu. Iya, gue salah satu anggota Inkopol. Nah ini kartunya nih. Ini kartu Inkopol nih. Tapi Inkopol ini gue belum masuk ke bandara, jadi cuman koperasi doang. Memang kalau cuman begini doang nih nggak masuk ke Inkopol, menurut gue rugi ya, karena potongan itu masuk Inkopol itu masuk tuh dapet loh. Belum tentu. Iya main buru-buruan ya. Itu harganya berapa? 48.000.
Argonya iya Agus itu jemputnya dia di Sucipto, ngantar ke Terminal 3, sedangkan Terminal 3 dekat di sini. Iya, lu kayak muter-muter doang ya. Iya makanya, dan ya kalau biarin driver ya begini, oki-okian soalnya yang masuk kan banyak driver. Banyak ya. Iya. Ini balik lagi nih ke Enkopel nih. Gue juga Enkopel dari tahun 2019 gitu ya. Tapi gue nggak masuk ke bandara gitu. Nah, jadi gini. Pertama pokoknya yang gue tahu nih ya, mungkin Pamista kali yang lebih ngerti ya karena dia pernah di sana gitu. Tapi gue dulu pernah mau masuk cuman nggak jadi. Yang gue setahu gue masuk yang Enkopel itu pertama teman-teman tuh harus mobilnya mobil harus 7 seater tadi minimal 1.300 gitu. Terus masuk aja ke bandara itu kalau nggak salah lokasinya ada di yang ke arah ini ki pom bensin Shell itu di belakang situ tuh kantornya di pom bensin Shell di arah bandara itu di situ. Kalau belum berubah gitu ya setahu gue ya. Pokoknya teman-teman nanti langsung aja masuk ke koperasinya Enkopel tuh. Lokasinya di dekat pom bensin Shell di situ tuh. Itu ada kantor khususnya. Nanti persyaratan itu biasanya mobilnya harus 7 seater, terus maksimal mobil 5 tahun, terus apalagi ya punya aplikasinya nggak harus Grab juga sih sebenarnya kayak Gokar ya bisa. Ya nggak punya aplikasi pun bisa bro. Gitu. Iya tapi namanya kalau dulu ya gue pernah ketemu sama teman-teman di Bandung kan apa si biru gitu lah gitu. Dia kalau dapat orderannya berarti cuman panggil mobil. Iya dijatahin jadi manual kan kalau kita online kan nggak manual kan masukkan by system kan gitu. Itu ada juga tuh. Nah itu nanti kalau nggak salah bayarnya tuh totalnya seragam totalnya berapa 2 juta kalau nggak salah kan. Sekali bayar tuh ya. Iya jadi buat dapatnya seragam, ID card, stiker di mobil ini depan belakang nih gitu, stiker bandara, ID card, kartu keanggotaan Enkopel, ya paling itu aja sih gitu. Kalau nggak salah tuh dulu ya 1,8 gua dulu gitu. Total 1,8 hampir 2 juta. Iuran per bulan ada? Harian deh iurannya. Iurannya jadi nanti kalau masuk Enkopel kan lewat Grabnya, nanti dipotongnya itu by system deh gitu. Kalau iya depositnya kita yang punya kan. Kalau nggak salah tuh berapa ya 25 atau 20 gitu per hari. Belum lagi lo Enkopel nanti sedot juga seminggu cepet. Pokoknya itu udah babi lah banyak biaya. Gitu. Iya tapi kalau gue jujur ya kalau masih COVID gini kan ordernya masih fluktuatif ya naik turunnya. Kalau menurut gue sih tahan dulu aja sih masuk bandara. Tahan dulu jangan langsung nyemplung karena orderannya rame cuman event-event doang ki, nggak selalu. Kalau dulu kan tiap hari emang rame ki. Itu Argo ki nggak mati 1 juta loh kalau dulu tuh. Dulu tuh kayak gitu loh yang gue tahu dulu nggak mati 1 juta. Dulu gue juga sempat ini kebiur juga sih mau masukin Enkopel gue. Cuman masalah di mana waktu itu gue ya mobil gue pajaknya mati. Jadi nggak bisa. Iya pajaknya hidup nggak bisa dia. Pajak tahunan pajak 5 tahun tuh harus hidup. Terus mobil paling tua tuh 5 tahun gitu. Kalau sekarang tahun 2002 berarti tahun 2017 paling tua gitu. Apalagi bahas bandara. Kita ngobrol-ngobrol aja yang gue tahu, gue share, yang nggak tahu nanti gue juga nanya ke orang juga paling. Gue itu doang bandara, dan gue juga jarang bandara. Mungkin orang-orang yang mungkin yang rumah dekat bandara penting juga masukin Enkopel ya, karena gue bolak-balik rumah gue di belakang enak emang gitu. Iya bener. Itu masalahnya kalau gue mau gitu ngeluarin biaya, tapi kan rumah gue jauh, gue pagi-pagi harus ke bandara biarpun kosong, gue tetap harus ke sini gitu kan, ngambil orderan di sini gitu loh. Tapi karena ya sendiri jaraknya, bensinnya dan tolnya juga nggak murah dari Bekasi juga ke sini gitu. Banyakan latas lah kalau nggak ada, kalau kita nggak ikut operasi bandara tuh habis ngedrop pasti keluar matas sudah pasti. Betul. Kalau matas itu gue besok ke Pluit gitu. Oh Pluit. Lu mana matasnya? Lu sini Robokor belakang, gue ke Dan Mogot. Terus dari situ ke Dan Mogot cari orderan situ. Terminal apa sih ini? Kalideres apa? Terminal kan ada kan sebelum Dan Mogot kan ada terminal tuh. Terminal apa tuh ya? Terminal Kalideres bukan ya? Bukan Kalideres, ada terminal di situ. Kalau nggak nyampe di situ, udah gue bablasin ke selatan. Iya, bisa ke Kokas, Tanah Abang udah. Iya.
Kalau enggak, kalau ini event kayak gini weekend minggu menaik ke Gambir, terus Gambir. Makanya tadi pagi gue bilang ini gue nggak bakal bikin dapat Grabnya, dan emang gue nggak dapat notif dan mobil gue juga bukan 7-seater. Akhirnya gue pengen cabut dari bandara gitu. Dan pagi gue mainnya ke Gambir. Atau ntar jalan-jalan yang ini biasanya dan Mogot juga orderan udah mulai rame gitu. Jadi itu rencana abis ini mau ke Gambir nih. Ke Gambir gue. Gitu. Oh itu dapat bandara lagi ya? Di Gambir biasanya. Ya bisa jadi. Kalau di Gambir nih lo nggak dapat nih, tapi nggak mungkin ke bandara sih. Di sana ada Damri nih. Biasanya di ini di Wetashim tuh dekat MNC, dekat kantor gua. Di situ kan banyak hotel tuh. Kanan kiri yang mau ke arah Sabang. Iya. Tapi gua sering banget dapat bandara tuh gua. Gitu. Argonya nggak banyak sih, ya 130 gitu. Betul. Gitu. Tapi kalau mau dapat bandara, gue sering dapat di situ bersabang. Biasanya sih kalau gue dapat Gambir itu udah nggak ke bandara, paling ke rumahnya dia. Iya, daerah Kemayoran kadang-kadang gitu. Mungkin di situ. Karena kalau di Gambir itu yang pertama mau ke bandara ada Damri di situ kan. Terus yang kedua paling orang tuh ya dari luar kota. Iya. Transit di Gambir dia mau pulang ke rumah, lanjut gitu. Lanjut ke situ. Iya. Cuma kalau mau ambil di bandara dari Gambir itu ada namanya Jalan Wahid Hasyim gitu kan. Nah di situ tuh baru di situ kan banyak hotel tuh, di situ Jalan Sabang sebelum ada banyak hotel di situ tuh, sering ke bandara. Kalau subuh gua kadang jam 4 jam 5 tuh sering gitu ya. Gitu. Di situ. Kalau yang di Mentengah. Terus sudah durasi untuk memori HP gua kepenuhan. Oke. Jadi kita aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal. Nanti kalau bingung silakan isi kolom komentar aja. Terus kalau mau masuk grup nanti nomor HP gue ada di deskripsi gitu, dicek aja dari deskripsi ya. Oke gitu ya Ki. Thank you Ki udah sharing-sharing Ki. Mudah-mudahan jadi pahala nih buat kita semua yang udah nge-share gitu. Ya terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Thank you.